Hai semua, jumpa lagi di channel Mama Indah. Hari ini aku mau ajak kalian buat kabur sebentar dari hiruk pikuk kota dan cari udara segar ke Bogor. Tujuan kami kali ini adalah camping ke Ambahil Campground. Tempat camping kali ini sangat hits dengan pemandangan yang kece dan suasana yang super adem. Sebelum melihat keindahan tempat campingnya, yuk ikutin dulu perjalanan kami menuju ke Ambahil. Perjalanan menuju ke Ambahil kali ini kami lewat jalur Sumarekon Bogor. Jalur yang dikenal dengan suasana yang rapi, hijau, dan tentu saja bebas dari kemacetan dan tidak ada skema ganjil genap di sini. Kami mulai perjalanan dari rumah sekitar pukul 12 siang. Kalau kami lewat jalan raya Puncak, udah pasti macet guys di sana. Makanya jalur Sumarekon Bogor ini bisa menjadi solusi buat kalian yang ingin terbebas dari kemacetan dan bebas dari skema buka tutup dan ganjil genap. Ya meskipun jalanannya ada yang lubang-lubang dikit tapi nggak ngaruh ya. Karena perjalanan hari ini akan terbayar dengan tempat camping yang bisa dibilang paling instagramable se-Bogor ya. Bisa dibilang juga kita akan berasa staycation di hotel waktu camping di sana. Karena semua fasilitas di Ambahil sangat eksklusif dan mewah. Untuk bisa ke sana aja kami sudah booking sejak 2 bulan yang lalu loh. Jadi hari ini kami sangat antusias untuk berangkat camping ke Ambahil. Apalagi Ambahil ini menjanjikan pemandangan lembah hijau dan perbukitan yang luas. Cocok banget buat kalian yang cari suasana tenang dan sejuk. Lihat ya, ini kanan kiri jalan kita itu bakalan disuguhkan dengan pepohonan yang hijau dan terbentang pegunungan sepanjang perjalanan. Melewati jalan berliku seperti ini justru nggak bikin ngantuk saat nyetir ya teman-teman. Semakin ke dalam kita akan mulai naik sedikit dan udaranya lebih sejuk di sini. Aura pegunungannya itu udah mulai terasa waktu melewati jalan-jalan seperti ini. Oh ya teman-teman, setelah keluar dari area Sumarekon Bogor tadi, kita itu lanjut ke jalan yang lebih kecil menuju perkampungan. Jalannya berkelok tapi pemandangannya sangat menyejukkan mata kok. Kami melewati rumah-rumah penduduk, kebun, dan barisan pohon-pohon tinggi yang mengikuti perjalanan kami. Di sini kita mulai merasa nih, wah sebentar lagi kita itu benar-benar sampai ke tempat yang tenang dan jauh dari bising kota. Tempat yang benar-benar kami nantikan tiap weekday ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat ya teman-teman, sekarang jalannya itu semakin menanjak dan semakin menyempit. Meskipun jalannya sempit dan kecil, alhamdulillah masih bisa dilewati oleh 2 mobil yang berpapasan. Intinya di sini kita harus sabar, saling mengalah, dan tentunya tetap waspada ya. Kalau kalian menggunakan mobil dengan muatan yang penuh atau yang banyak, pastikan kendaraan kalian dalam kondisi prima.
Ya. Ya, sudah reservasi Om? Sudah. Udah. Di tenda berapa Ibu? B8. 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 Yang ini yang grup ya Ibu ya? Enggak. B8. Oh, Indah Setio. Indah, ya. ya. Baik, Indah Setio. Camper van ya? Kiri, Pak. Kamu yang mana? Enggak tahu. Iya. Coba berhenti dulu. Kamu mana? Alhamdulillah kita udah sampai ya. Kita di mana sekarang? Kita di Ambahil. Sejuk ya? Ya kan? Tuh, wah mau gerimis. Ditutup sayang. Mobilnya tutup dong. Mobilnya tutup. Gerimis nih. Baru nyampe, tapi udah hujan. Gerimis dan sejuk banget, Masya Allah. Pemandangannya bagus banget. Tadi waktu baru aja sampai sini tuh gerimis, sekarang dikasih cerah. Jadi kami buru-buru mau pasang tenda dulu. Anyway, kami memilih kafling B8 yang merupakan base kafling di sini. B8 ini kami bisa menikmati pemandangan tanpa penghalang tenda lain. Kalau malam hari katanya bisa menikmati view city lake yang terbentang jelas di depan tenda. Sore ini kami mau menikmati suasana di depan tenda dulu. Nah, besok pagi bakalan aku review semua kafling di Ambahil ini. So, simak terus keseruan kami bercamping di Ambahil karena bakalan banyak info penting yang perlu kalian tahu sebelum kalian booking di sini.
Sekarang pukul 3 sore, kita udah pasang tenda, udah full set up, tapi memang belum terlalu rapi ya bagian depannya. Yang penting nanti waktu hujan turun kita udah aman. Nah, ini aku mau makan dulu karena lapar banget habis pasang tenda. Dan untuk makan siang kita nggak masak ya, karena aku udah beli dari luar. Di sini kita makan siang sambil menikmati udara sejuk di pegunungan. Ayo datang makan datang. Sekarang ini udah pukul 4 sore, tenda udah full set up, rapi dan sangat nyaman. Tadi kami udah makan siang, juga udah nongki-nongki di beberapa fasilitas yang ada di Amba Hill ini. Nah, sekarang dikasih hujan, alhamdulillah banget. Bercamping tuh jadi lebih seru dan lebih syahdu kalau turun hujan dan kabut seperti ini loh teman-teman. Oh ya, di blok B ini deket banget dengan fasilitas kamar mandi ya. Selain itu kamar mandinya juga ada banyak. Toilet buang air kecil khusus cowok pun juga ada. Nah, sedekat ini dengan kamar mandi, bisa dilihat ya itu tenda aku. By the way, di sini yang nyewa tenda itu semuanya nyewa tenda, yang bikin tenda cuma aku doang loh guys. Yang bawa tenda tuh cuma aku doang di sini kayaknya ya. Karena aku lihat semua tenda-tenda di sini tuh bener-bener tenda buat yang disewa aja. Jadi mereka cuma berdiri buat bercamping. Nah, yuk ikutin aku lihat fasilitas kamar mandinya, apakah benar semenakjubkan itu? Emang benar ya, di sini banyak sih kamar mandinya. Di situ ada wastafel, terus ada tempat buang air kecil buat cowok, dan kamar mandi di blok B ini ada 4 pintu. So, jangan khawatir untuk lama-lama ngantri ya. Nah, ternyata emang bener ya, di sini the best banget fasilitasnya. Dari wastafel, estetik juga ada ala-ala hotel gitu. Dari fasilitas perlengkapannya ada tisu, ada gantungan handuk yang proper banget, ada kaca yang super besar. Jadi aduh, ini tuh emang bener-bener sesuai dengan HTM-nya ya teman-teman. Ya, harga tidak bisa bohong. Oh ya, di sini ternyata juga kita bisa mandi dengan air panas. Tuh ada water heaternya. Jadi nggak perlu takut kedinginan kalau mandi sore-sore di sini. Ini jangan yang ini deh, Mas. Sekarang udah pukul 17.40, mau maghrib tapi udah waktunya Indomie tayang. Udah ada yang nagihin nih makan Indomie. Dan ini dia makan Indomie yang paling ideal adalah di tempat yang sangat-sangat damai dan sejuk seperti ini.
Selamat malam teman-teman. Ini udah pukul 7 malam. Tadi aku udah sempet pesen singkong goreng dan juga tempe mendoan. Tempe mendoannya lengkap dengan sambal. Harganya di sini makanannya itu murah, terjangkau, dan bisa diantar langsung ke tenda loh teman-teman. Jadi kita nggak perlu nunggu di kafenya. Dan rasanya di sini juga enak banget semua makanannya. Masya Allah, ini sudah pagi hari di sini sejuk parah. Di sini tuh udaranya sangat-sangat sejuk, dingin, tapi nggak sampai menggigil ya guys. Jadi aman banget buat anak-anak bermalam di sini. Semalam semuanya tidur nyenyak banget. Nah, mumpung ini masih sepi, aku mau ajak kalian jalan-jalan keliling kafling di Ambahil ini. Kafling camping di Ambahil disusun secara terbatas supaya suasana bercamping tetap eksklusif dan tidak terlalu ramai. Di blok B yang aku tempatin ini hanya ada 10 kafling ya teman-teman. Jarak antar kafling ini juga nggak terlalu berdekatan. Jadi aku suka yang kayak gini. Kalau ada tetangga yang ngorok di malam hari, kita nggak kedengeran nih suaranya. Nah, untuk masing-masing kafling ini udah ada listrik ya melalui panel terpusat. Buat pengunjung disarankan membawa kabel roll. Jaraknya ke panel itu kurang lebih 5-15 meter. Nah, ini kafling B1 sampai B5 ini ada di belakang tendaku ya. Di sini bagus juga sih, cuma kalau untuk malam hari mereka nggak bisa lihat city light dengan jelas karena terhalang sama tenda-tenda di depannya. Jadi yang best view ini bener-bener B8 yang aku tempatin. Cus aja booking di B8 ini karena kalian nggak akan nyesel deh. Atau kalau nggak bisa di B6, B7, B8 atau B9. Ya, ini dia kafling-kafling yang di depan ini super duper ideal banget buat kalian yang mau begadang sambil melihat city light. Ditambah di blok B ini deket banget sama fasilitas kamar mandi. Jadi buat kalian yang membawa anak kecil itu nggak usah jalan jauh-jauh ya kalau mau kebelet pipis gitu. Nah, ini aku mau ajak kalian ke blok A. Blok A itu yang ada di atas nih teman-teman. Cuma di sana tuh ada banyak orang ngumpul ya, jadi kayaknya kita mau ke bawah dulu deh.
Nah, blok A itu yang ke sana, ke arah sana, ke arah kafe. Dia itu lebih dekat ke kafe ya, teman-teman. Tuh kafenya di sana. Itu blok A. Blok A itu pemandangannya lebih ke perbukitan dan pegunungan view-nya. Jadi kayak gini ya. Pemandangannya bagus. Aduh, lihat yang ijo-ijo. Waktu bangun tidur itu berasa kayak otaknya di refresh lagi, bener-bener aduh, andaikan setiap hari kayak gini ya. Nah itu blok A, ini blok B, dan ada satu lagi kafling di blok C, tapi kita harus turun ke bawah nih. Nah ini sambil lihat-lihat pemandangan di pagi hari. Aduh, udara di sini tuh bener-bener sejuk parah tuh ya teman-teman. Nggak rugi sih camping di sini. Yuk kita ke bawah dulu ya. Nah itu dia blok C-nya udah kelihatan ya teman-teman. Di blok C ini hanya tersedia 3 kafling. View di sana menurutku sangat terlihat jelas karena tanpa penghalang apapun. Di depan tenda hanya ada beberapa pohon dan langsung menghadap ke arah City Lake. Wah, benar-benar indah sih di sana kalau malam hari maupun di siang hari bisa menikmati indahnya pemandangan pegunungan ya teman-teman. Cuman kekurangannya kalau kalian mau ke kamar mandi harus bakar kalori dan lemak dulu nih karena harus naik ke arah blok B tadi nih. Jadi kamar mandi di blok C ini gabung sama blok B ya teman-teman. Nah, nanjak nih. Tuh tanjakannya lumayan ya. Dan paling-paling the best nih view-nya. Aduh, kalau aku orangnya suka olahraga mungkin aku akan memilih di blok C ini. Tapi karena aku punya anak kecil ya, jadi aku lebih memilih yang di blok B aja yang lebih dekat dengan toilet atau kamar mandi. Masya Allah, udara di sini tuh, aduh sejuk banget. Betapa indahnya. Kayaknya kalau semalam nginep di sini tuh kurang ya, harusnya 2 malam gitu. Oh ya, meskipun ini jalannya menanjak, tapi tetap aman ya untuk dinaikin karena akses jalannya itu sangat-sangat baik. Nah, daripada banyak ngomong, yuk kita coba ini naik menuju ke blok B, dari blok C ke blok B melalui akses jalan tanjakan ini. Semua sudut di Ambahil ini estetik ya teman-teman ya. Ada lampu tamannya. Aduh, kayaknya setiap sudut itu instagramable. Jadi ya wajar kalau bookingnya itu jauh-jauh hari karena pasti full ini aja nih katanya Desember itu udah full booking. Oh my god, gila ya, 2 bulan ke depan udah full booking. Jadi kalau kalian mau booking di bulan November ini pasti kalian dapatnya di bulan Januari atau malah di Februari. Nah, ini kita menanjak, tanjak dan akhirnya sampai juga di blok B. Wah, lumayan nih terbakar kalori dan lemak-lemak kalian. Jadi worth it banget blok C ini buat kalian yang suka olahraga. Tuh, kita ke
blok B lagi. Nah, nanti tungguin ya, jam 8 pagi nanti ada trekking nih. Trekkingnya itu gratis teman-teman, dan ada pemandunya, jadi kita aman banget nih nantinya trekkingnya. Jadi bisa olahraga nih di sini aktivitasnya, terus bisa main di sungai buat anak-anak. Wah, seru banget ya kayaknya, makanya simak terus ya videonya. Selamat pagi anak ganteng, bubuknya nyenyak. Alhamdulillah. Enak ya, nggak terlalu dingin banget ya, pas ya dinginnya. Nyenyak sekali bubuknya. Yuk bangun yuk, udah pagi nih. Udah pagi, udah jam 5:30. Loh. Ya. Pingsan. Yuk kita jalan-jalan ke depan yuk. Ayo. Sekarang ini udah jam 7:30 pagi. Kita mau berkumpul dan mau trekking bareng-bareng orang yang ikutan trekking juga. Trekking di sini dipandu ya teman-teman, jadi aman banget. Kalau balik ke Jakarta, jalannya masih lagi ya? Pakai mobil ya? Iya, mobil. Kalau pakai mobil mending lewat terobosan aja. Terobosan mana? Iya, lewat Sumarekon itu. Kan pas Oh iya, pas datang lewat tuh. sama sih Sumarekon. Iya, mending lewat itu lagi, soalnya kan dari satu jalur sama paket juga. Trekking bosnya tuh apa teh? Paling cocoknya dia lewat terobosan itu langsung ke sana. Iya. Olahraga yang bagus. Nah, ini udah masuk jalur utama lagi. Udah keluar area perhutani tadi. Ya, ini area tempat camping lagi. Cuman yang di atasnya tuh kayak hutan-hutan pinus semua, Bang. Jadi ketutup. Buka produk. Iya ya. Mau kamu? Tempat campingnya tuh berada di persis sebelah bukit ini, Pak. Nanti di belakangnya ada dataran yang ada ini. Listrik ada ya? Listrik ada. Nah, kebetulan kalau yang suka hobi-hobi traileran, kesini tuh jalur utama ke Cisadon, Pak. Desa Cisadon yang Panisan itu. Desa terakhir. Boleh, foto kan? Ya, Mau foto nggak? mau foto Iya bareng? ntar. Biar saya fotonya? Nggak boleh? Boleh. Boleh. Iya. Ya. Itu ada yang di belakang. Makan, Sin. Nggak drama. Selamat makan Dava.
Akhirnya trekkingnya udah selesai. Kita tadi juga udah sempet sarapan. Di sini sih sarapannya gratis ya teman-teman. Per orang dapat nasi goreng dan teh manis. Nah, ini anakku ngajakin bermain di playground. Di Ambah Hill ini juga ada playground ya teman-teman. Playgroundnya ini berada tepat di Blok A. Nah, di sana di belakang cafe ya. Di sana ada playground yang lumayan estetik. Nah, untuk kafenya di sini nih. Dan ini adalah Blok A ya teman-teman. Tadi kan belum sempat ya nge-review Blok A. Jadi Blok A ini seperti itu. Luas tempatnya. Di Blok A ini deket banget sama fasilitas musola. Jadi kalau kalian ingin sholat di musola itu deket banget. Dan kalau mau ke kafe, wah ini tinggal melangkah aja udah sampai deh ke kafe. Nah, ini dia pemandangan di Blok A ya teman-teman ya. Terbentang luas pegunungan dan perbukitan. Cocok deh pokoknya buat berkumpul-kumpul bersama keluarga. Nah, di Blok A ini deket banget sama playgroundnya. Kalau anak-anak suka main di playground, wah udah pasti di sini tuh adalah tempat terbaik. Untuk kamar mandi dan toilet di Blok A ini tepat berada di samping playground ya teman-teman. Ini dia toiletnya. Toiletnya ada berapa nih ya di sini? Ada 2 ya. Wah, di sini adalah tempat wastafel. Tadi di Blok B juga ada ya tempat kayak gini, cuma aku nggak nge-record karena ada orang guys, jadi aku malu. Nah, ini dia tempat wastafelnya. Wah, kece sih. Ini cuci piring atau cuci tangan sambil lihat pemandangan lagi. Aduh, nggak bisa berkata-kata. Nah, untuk kamar mandinya sama persis dengan di Blok B tadi. Ada wastafel, kaca yang besar, dan juga tentunya water heater. Kalian bisa mandi air hangat sepuasnya. Nah, ini dia toilet khusus cowok ya di situ tuh. Nah, lengkap banget ya fasilitasnya, Masya Allah. Gak rugi pokoknya kalau kalian booking untuk camping di Ambah Hill ini. Aduh, semuanya itu instagramable. Setiap sudutnya itu estetik guys. Masya Allah.
Singkat cerita, kami sudah beres bongkar tenda dan check out. Camping di Amba Hill ini sangat berkesan bagi kami dan aku harap pengalaman kami bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di keseruan bercamping selanjutnya. Bye!